kali ini kita bakal podcast bareng, bahas tentang Kebijakan mutu pendidikan. Jadi di podcast ini kamu semua bakal ditemani sama aku Yuni Hersdawati, NIM 21053045. Dan aku Rezi Amanda dengan NIM 21053104. Tentunya di podcast ini kita bakal bahas tentang apa aja konsep dasar dan strategi dari penjaminan mutu pendidikan. Jadi teman-teman harus dengerin ya. Oke, nah mungkin kita mulai aja. Oke, semoga enjoy the video. Nah teman-teman, kita langsung bahas aja ya. Mau review tentang kebijakan mutu pendidikan. Ngomongin soal mutu pendidikan, ya bisa kita lihat ya, mutu pendidikan ini selalu berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Ya, karena bisa kita lihat juga bangsa-bangsa yang maju, makmur, Iya. pasti mereka tuh mutu pendidikannya tinggi kan? Nah seperti kita lihat juga kebanyakan dari bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan merupakan bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya dan juga berkaitan dengan pendidikan yang sangat berkualitas tinggi. Jadi sehingga bangsa-bangsanya menjadi makmur. Nah iya, karena bangsa yang tadi makmur dan sejahtera, mereka kan melakukan pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan kuantitas dan kualitas mutu pendidikan. Ngomongin soal kalau kuantitas mutu pendidikan, berarti kan mereka seperti peluasan lingkungan sekolah. Jadi semua mereka itu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan, nggak hanya orang-orang tertentu. Ya, mungkin kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak lupa juga dengan bagaimana peningkatan kualitasnya. Kita harus memperhatikan yang mana itu dari input ataupun output. Nah, seperti sarana prasarana ataupun hal-hal lain yang mendukung bagaimana pendidikan nantinya itu akan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sistem pemerintahan di negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ini kita atur dalam kurikulum ya. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari pembelajaran ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah itu kita sebenarnya harus mengacu kepada kurikulum yang ada. Nah, jadi kan kalau berarti kan untuk pendidikan ini juga kita perlunya perubahan. Jadi menurut Rezi, bagaimana seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan yang berhubungan soal pendidikan ini menghadapi dalam peningkatan mutu pendidikan yang terjadi perubahan-perubahan tersebut? Nah, mungkin untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan sendiri itu kita bisa melalui standarisasi dan juga profesionalisasi yang mana di dalamnya ada berbagai komponen dari sistem pendidikan. Nah, perubahan kebijakan pendidikan sendiri itu bisa dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh kebijakan dari pemerintah atas ke pemerintah daerah. Jadi dengan kayak ya kewenangan penyelenggara pendidikan nih, khususnya pendidikan dasar dan menengah, itu berarti berada di pundaknya pemerintahan kota dan kabupaten, sehingga tentunya dalam implementasinya itu akan dihiasi dengan political will pemerintahan daerah. Tentunya kita bisa lihat ya tidak adanya di dalam peraturan daerah, perda, juga tentunya yang paling menentukannya juga bupati sama wali kotanya. Karena sebuah bupati wali kota, DPRD, juga kepala dinas pendidikan yang bersangkutan. Jadi ya mereka lah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerahnya. Mungkin tadi Yuni yang melontarkan pertanyaan kepada aku. Nah, jadi menurut Yuni sendiri itu bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Jadi kalau menurut ini ya, kalau pendidikan di bangsa Indonesia ini masih cukup menyayangkan lah, masih miris. Karena bisa sama-sama kita lihat bahwa masih ada kasus-kasus yang terjadi tentang pendidikan ini. Contohnya yang bisa kita lihat ya, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tentunya rendahnya mutu pendidikan dari jenjang dan satuan pendidikan. Ya rendahnya mutu pendidikan ini bisa disebabkan oleh guru-gurunya gitu, kualitas guru yang mengajar itu masih rendah gitu. Jadi ya upaya yang bisa kita lakukan ya adalah ya kurikulum nasional dan kurikulum lokal gitu kan, itu kita tingkatkan. Terus juga peningkatan kompetensi guru tentunya itu penting. Jadi dengan melalui pengadaan buku dan alat pengajaran serta pengadaan alat-alat yang lain deh, dan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah.
Jadi mungkin dengan adanya upaya dari pemerintah dan juga dari masyarakat kesadaran bahwa pendidikan itu penting, jadi mungkin dari pemerintah sendiri dapat kita katakan bahwa kalau sekarang ini berarti kurang ya dalam memperhatikan pendidikan. Bukan kurang, ibaratnya pemerintah udah mengupayakan, tapi mungkin dari pemerintah dari bawahannya itu kurang dalam Ya, penyampaiannya karena kepada dari mutu pendidikan ini belum rata, belum menyeluruh lah yang mutu pendidikannya itu kualitasnya tinggi. Mas, paling 1-2 sekolah yang bisa kita lihat mutu pendidikannya tinggi kan. Jadi ya mutu pendidikan ini penting ditingkatkan. Jadi itu butuh kerjasama antara pemerintah, ya, pihak sekolahnya sendiri, dan tentunya masyarakat sekitar, karena mereka harus saling bahu-membahu. Nah, mungkin sedikit berbicara juga bagaimana dengan pendidikan di Indonesia nih, Yon. Nah, kalau kita berbicara ketidaksetaraan antara pendidikan di Indonesia. Nah, kita ini kan Indonesia sendiri itu kan terdiri dari beberapa pulau. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan aku sendiri memang susah pemerintah dalam menyetarakan semua pendidikan gitu. Karena kita ini terbagi dalam beberapa pulau yang mana kita masih termasuk dalam negara berkembang ya, bukan negara maju. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita sekarang ini apalagi di kalangan menengah ke bawah itu kebanyakan lebih mementingkan untuk kerja terlebih dahulu untuk menghasilkan uang agar nantinya dapat bertahan hidup. Namun kebanyakan dari sekarang juga, seiring dengan berjalannya waktu mungkin lingkaran setan kemiskinan di Indonesia sendiri itu semakin berkurang. Ya, tapi kan masih kita lihat ya, apalagi yang di daerah pelosok-pelosok itu mutu pendidikannya masih bisa kita katakan cukup rendah, karena ya mereka sekolahnya ya bisa kita lihat yang seperti di daerah Papua itu sekolahnya mereka ya seperti itu sekolah apa enggak gitu kan, pakaiannya juga ya bebas, dan kayak guru-gurunya juga itu cuma satu kadang. Jadi kayak ya ini ada kelas 1 sampai kelas 6, sedangkan guru yang tenaga pendidiknya cuma 1, 2, atau 3, kadang mereka digabungkan, jadi itu tidak bisa membuat kualitas kualitas mutu pendidikan dan hasil dari lulusannya nanti kayak seperti apa yang kita harapkan. Karena kita kan butuh tapi seperti yang kita awal tadi bilang, kita butuh mutu pendidikannya untuk pengembangan sumber daya manusia agar nanti bisa membuat negara ini makin berkembang, maju. Karena juga seperti yang kita ketahui ya, Yon, karena dari anak-anak bangsa ini merupakan generasi selanjutnya untuk melanjutkan bagaimana Indonesia ke depannya. Oke. Mungkin, kita kan berbicara tentang mutu yang rendah dan mutu yang tinggi. Nah, menurut Yuni sendiri itu mutu pendidikan itu secara umum apa sih? Kalau secara umum mutu bisa kita artikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh, itu baik dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan secara tersirat. Tapi kalau misalnya ngomongin soal dalam konteks pendidikan ya, mutu itu tuh ya tentunya mencakup dari input, proses, dan output pendidikan. Ya, jadi kalau ngomongin input pendidikan ya segala sesuatu itu harus tersedia, karena ya itu dibutuhkan di dalam untuk terjadinya proses pembelajaran. Ya kalau input bisa kita lihat ya kayak kita butuh input tuh sumber daya manusianya tentunya, seperti kepala sekolah, guru ya, guru mata pelajaran apapun itu, terus juga siswa, terus tenaga didik yang tenaga didik lainnya atau tata usaha, ya pokoknya yang di sekolah itu adalah input juga tuh kan. Kemudian juga selain sumber daya manusia tadi, kita juga butuh ya sumber daya yang lainnya kayak sarana prasarana, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya macamnya. Ya kalau ngomongin input ya, kesiapan input ini tentunya sangat diperlukan. Karena kenapa? Kesiapan input ini agar proses pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya bisa kita lihat ya, rendahnya mutu pendidikan ini bisa kita ukur dari tingkat kesiapan dari prosesnya, dari proses inputnya. Jadi kalau misalnya makin tinggi kesiapan input, tentunya makin tinggi pula mutu input tersebut. Oke. Ya kalau soal outputnya lain, proses ya tadi kita ngomongin di dalam mutu pendidikan itu ada ada input, proses, output.
Jadi tadi kan aku udah bilang kalau di dalam konteks pendidikan mutu itu terdiri dari input, proses, dan output pendidikan. Tadi udah aku bahas tentang input. Nah, menurut Rezi sendiri, gimana kalau soal prosesnya? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, proses pendidikan itu adalah merupakan seperangkat upaya yang mana itu untuk merubahkan input menjadi output yang diharapkannya. Nah, input dan output yang diharapkan itu yang kalau dalam pendidikan ya, itu kan kita atur di dalam kurikulum. Nah, output seperti apa sih nantinya siswa ini yang kita harapkan nantinya setelah lulus gitu. Nah, mungkin kalau berbicara proses juga, proses itu dikatakan bermutu tinggi apabila ada koordinasi dan juga antara koordinasi dan juga penyelesaian serta perpaduan input sekolah, yang mana input sekolah ini ada yang seperti yang Yuni bilang tadi, ada guru, siswa, kepala sekolah, sarana-prasarana, yang mana perpaduan tersebut harus secara harmonis gitu. Jadi setelah dengan adanya keharmonisan tadi, maka mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan sehingga nanti siswa-siswa pun memiliki motivasi belajar dan minat belajar yang tinggi. Jadi siswa ini senang ya belajar dengan lingkungan yang nyaman gitu. Iya. Jadi tentunya siswa-siswa tersebut makin semangat lagi untuk sekolah. Jadi ya output pendidikan ini kan gak hanya tentang lulusan ya. Iya. Jadi output pendidikan ini tentang apa aja? Nah, kalau untuk output pendidikan itu juga bisa merupakan kayak seperti kinerja sekolah, prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah, atau bisa jadi kayak siswa-siswi yang mengharumkan nama sekolah. Dan juga kita dapat menilai dari menilai output pendidikan ini melalui kualitasnya secara efektivitas dan produktivitas serta efisiensi dan inovasi yang ada di dalam kehidupan atau moral kerja yang berada di lingkup pendidikan atau sekolah tersebut gitu. Nah, kan tadi kita udah berbicara tentang bagaimana pendidikan di Indonesia, mutu pendidikan di Indonesia. Nah, dari diskusi kita yang tadi kan kita menganggap bahwa mutu pendidikan di Indonesia ini adalah rendah. Nah, jadi menurut Yuni sendiri itu apa sih penyebab mutu pendidikan di Indonesia ini rendah? Ya, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia ini rendah. Tentunya bisa ya kita lihat ya, masih rendahnya kualitas sarana fisik. Rendahnya kualitas sarana fisik nih ya seperti kayak gedung-gedungnya masih belum layak, kadang kan masih minjem ya, seperti yang udah kebahas tadi, masih minjam, kepemilikan dan penggunaannya masih belum jelas lah gitu. Terus kedua juga rendahnya kualitas guru, ya kompetensi guru lah permasalahannya. Yang ketiga itu kesejahteraan guru. Oh iya, kesejahteraan guru. Mungkin aku sedikit berpendapat tentang kesejahteraan guru ya. Iya. Jika berbicara tentang kesejahteraan guru di Indonesia sendiri itu dapat kita lihat ya bahwa guru-guru sekarang itu belum sejahtera. Nah, kebanyakan dari guru-guru sekarang itu adalah kan kita nanti setelah tamat kita menjadi honorer terlebih dahulu ya. Nah, kebanyakan dari gaji honorer itu kita dapat katakan itu misalnya dia menerima gaji mungkin sekali 3 bulan, yang mana nominalnya itu pun juga kecil ya. Jadi menurut aku sendiri itu gimana ya, untuk transportasi makan itu mungkin aja gurunya belum dapat menghasilkan untuk diri sendiri, apalagi bagaimana nih dengan guru-guru yang padahal menjadi katanya tulang punggung. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi yang membantu mencerdaskan anak bangsa. Tapi ya kesejahteraan guru masih belum terperhatikan oleh pemerintah. Ya, mungkin semoga harapannya nanti dengan adanya pemerintahan baru nih ya, jadi kesejahteraan guru juga dapat tercapai. Iya. Terus tadi kesejahteraan guru ya. Berikutnya itu adalah masih kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Ya karena yang tadi gedung masih kurang mungkin atau apa, jadi nggak semuanya telayani untuk pelayanan pendidikan. Misalnya kan ya seperti masih ada misalnya masih ya kurang lah gitu porsi pendidikannya. Mungkin kalau kesempatan kita berbicara di sini kalau tentang pemerataan kesempatan pendidikan, karena kalau kita lihat nih pas kita masuk kuliah, jadi nggak semua orang loh bisa kuliah. Nah, ada yang terkendala ekonomi, ada hal-hal lain yang mungkin emang mereka tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan gitu. Dan juga kita itu kebanyakan dari kita itu adalah ekonomi kelas menengah dari bawah. Jadi untuk biaya kuliah yang mungkin dapat dikategorikan sebagai biaya yang besar, jadi mahal ya. Iya, jadi pemerataan kesempatan dalam pendidikan ini memang katanya masih kurang.
Jadi ya selanjutnya juga ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Kemudian juga ada mahalnya biaya pendidikan yang seperti kata Rezi tadi ya. Iya. Mahalnya biaya pendidikan juga jadi faktor dalam penyebab mutu pendidikan itu rendah. Oke, jadi mungkin dapat kita simpulkan ada beberapa faktor penyebab dari bagaimana sih mutu pendidikan ini rendah menjadi. Jadi kan tadi aku udah bahas nih soal apa aja sih faktor-faktor penyebab dari rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Tentunya kalau kita udah tahu faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan sekolah, kita butuh namanya strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi menurut Rezi, gimana sih caranya meningkatkan strategi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Nah, mungkin kalau untuk strategi ya mungkin ada beberapa strategi, namun mungkin yang pertama itu adalah mungkin bagaimana dengan capacity building atau yang berhubungan dengan pemerintahan dari pendidikan itu sendiri. Nah, untuk membangun kapasitas yang kita sebut dengan untuk membangun kapasitas level birokrat yang berarti mengembangkan suasana kerja di kalangan antara staf dan pegawai kantor di dalam pendidikan di segala jenjang. Jadi harus ada keharmonisan antara staf, pegawai dan juga mungkin maksud aku lebih ke keharmonisan antara karyawan dengan tenaga pendidik dan juga peserta didik tentunya, serta untuk meningkatkan penciptaan kondisi kerja yang berdasarkan saling percaya dan juga nantinya dapat melayani sekolah dengan sebaik mungkin gitu. Dan juga dengan adanya keharmonisan ini juga nantinya itu sekolah dapat meningkatkan mutunya masing-masing dengan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada gitu. Nah, kan tadi di dalamnya tadi yang capacity building ya, tentunya ada namanya peningkatan mutu pendidikan, mutu guru. Dalam peningkatan mutu guru ini tentunya harus ditekankan pada pemberdayaan dan pendinamisasian guru ini kan. Jadi tujuan dari dinamisasi ini apa? Oke, untuk dinamisasi ini mungkin itu memiliki tujuan yang utama ya. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan interaksi antara guru dan juga kepala sekolah. Nah, kebanyakan kan yang seperti kita ketahui bahwa jarang nih komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah itu lebih berurusan kepada TU-nya atau bagaimana permasalahan sekolah, bukan dalam permasalahan bagaimana antara guru di dalam mengajar gitu. Nah, terus untuk tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan di kalangan guru melalui refleksi sistematis yang mana dilakukan dalam proses belajar mengajar, sehingga nantinya dengan adanya aspek ini pengembangan tenaga pendidikan ini pula itu harus mempersiapkan rancangan pengadaan guru yang juga dengan semakin baik pengadaannya juga semakin baik dengan mutunya nanti. Jadi refleksi oleh guru ini perlu, karena ya refleksi ini berarti kan guru menganalisa lah, ibaratnya menilai bahwa pembelajaran ini bisakah dimengerti siswa atau masih adakah yang komponen-komponen yang masih kurang. Nah, mungkin kan tadi kita berbicara tentang birokrat, jadi ada beberapa nih strategi yang harus kita laksanakan. Yang strategi yang kedua itu mungkin adalah membangun kapasitas level sekolah, yang mana ini berarti membangun kerjasama dan juga membangun kepercayaan antara kelompok dengan bisa jadi dengan antara masyarakat dengan sekolah ataupun antar pegawai tersebut atau antar tenaga pendidik dan juga peserta didik, sehingga nantinya itu perjalanan atau proses dari sekolah ini dapat meningkatkan mutu yang lebih baik gitu. Nah, mungkin strategi yang terakhir nih gitu untuk gimana sih nantinya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu adalah membangun kapasitas level kelas, yang mana ini terjadi di dalam ruangan kelas sendiri. Nah, mungkin untuk meningkatkan mutu ini itu sekolah intinya berujung pada peningkatan mutu belajar mengajar di ruangan kelas. Jadi mungkin objek yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam strategi ini adalah bagaimana penyampaian guru di dalam proses belajar mengajar dan juga bagaimana peserta didik dalam proses belajar mengajar tersebut gitu. Mungkin itu aja sih beberapa strategi yang mungkin nantinya dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi kan itulah masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yang dimana masalah pendidikan di Indonesia ini semakin hari semakin banyak, semakin rumit, semakin kompleks, dimana juga beberapa indikator dari tujuan pembelajaran ini masih belum banyak yang tercapai. Bukan yang untuk meningkat, bahkan belum tercapai gitu. Jadi kayak
ya berharapnya lah sekolah-sekolah ini dapat mencapai lah. Iya, nah mungkin kalau dari aku itu dalam tantangan yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu banyak, tetapi pada intinya sumber daya pelaku seperti tenaga pendidik dan juga sekolah yang belum memadai itu merupakan tantangan yang terbesar ya di dalam pendidikan, karena itu merupakan elemen-elemen penting di dalam pendidikan sehingga mutu pendidikan itu menjadi lebih meningkat nantinya. Nah, juga mungkin kepada pihak pemerintah nanti harapannya itu agar mengubah pola pikir dalam membuat kebijakan dalam pendidikan, serta kalau untuk di dalam sekolah sendiri itu agar mutu guru itu lebih diutamakan gitu. Nah iya, karena ya sehubungan dengan hal itu tadi, pemerintah ini ya harusnya memberikan fasilitas untuk meningkatkan mutu guru yang udah ada, dan juga tentunya melakukan penseleksian yang ketat dalam menerima guru gitu kan, guru yang baru, karena ya kita butuh guru yang berkompeten lah untuk meningkatkan mutu pendidikan tadi. Jadi kepada kepala sekolah yang tentunya menjadi juru kunci lah yang memegang manajemen sekolah ini, tentunya kayak ya harus melakukan hal penseleksiannya ini yang ketat lah untuk ya peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini gitu. Nah, Yon, Nah, tadi kita udah bahas soal semuanya ya tentang ya kita hampir mereview bagaimana kebijakan mutu pendidikan di sekolah. Nah, kayaknya sampai sini dulu kita bahas bincangnya soal kebijakan mutu di pendidikan sekolah. Soalnya kalau ngebahas itu mungkin nggak ada habisnya. Masih ada banyak yang bakal kita kulik lagi gitu kan. Cuman mungkin kita batasi cukup sampai di sini ya Rezia gitu. Jadi ya buat rekan-rekan yang udah mendengarkan terima kasih, dan mungkin rekan-rekan bisa menunggu next podcast dari kami, dari Yuni dan Rezi ya. Jadi akhir kata mohon maaf lah kami berdua apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.